Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan kita di mata kuliah pengantar perpajakan di pertemuan ke-9. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di video atau di paper di belakang saya berikut ini. Oke, saya lanjut ya. Di sini kita akan membahas mengenai tentang surat ketetapan pajak, yaitu surat ketetapan pajak itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, terus surat ketetapan pajak lebih bayar, terus surat ketetapan pajak nihil. Oke, saya next. Surat ketetapan pajak kurang bayar yaitu adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang kredit pajak ya, terus kekurangan pembayaran pokok pajak, terus sanksi administrasi yang masih harus dibayar. Terus juga alasan diterbitkannya dari SKPKB, yaitu yang pertama adalah hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar. Yang kedua adalah SPT-nya yang disampaikan dalam waktunya gitu ya. Yang ketiga adalah kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terhutang gitu. Oke, saya lanjut ya. Di sini ada fungsi SKPKB. Yang pertama adalah fungsi koreksi atas jumlah pajak terhutang dari menurut SPT. Yang kedua adalah saran untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga adalah alat untuk menagih pajak gitu. Terus mengenai sanksi, di sini ada sanksi administrasi yang berupa pengenaan gitu. Yang pertama yaitu SKPKB ya, karena atau kurang bayar lebih dari hasil pemeriksaannya itu terkena bunga sebesar 2% ya, dengan maksimum 24 bulan terhitung berakhirnya masa pajak sampai dengan SKPKB. Yang kedua adalah SKPKB keluar karena SPT gitu ya, tidak disampaikan, itu kena denda sekitar 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. Yang ketiga adalah SKPKB keluar karena tidak ada pembukuan, dendanya itu sebesar 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Next. Nah, di sini SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar. Untuk komponennya yaitu adalah surat keputusan menentukan besarnya jumlah tambahan pajak gitu ya, yang telah ditetapkan. Di sini ada beberapa alasan ya. Di sini yang pertama yaitu berdasarkan data baru atau data yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terhutang dari SKPKB. Yang kedua adalah ditetapkannya lagi data yang belum terungkap dari SKPKBT jadi SKPKBT gitu ya. Dapat terbit kurang lebih dari 1 kali gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, di sini fungsi dari SKPKBT yaitu surat ketetapan bayar ketetapan kurang bayar tambahan gitu ya. Di sini ada koreksi atas jumlah terhutang menurut SPT, juga ada saran untuk mengenakan sanksi, terus juga alat untuk menagih pajak gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini mengenai sanksinya, sanksinya yaitu berupa pengenaan ya atau denda gitu ya, yang kewajiban pajak dari terbitnya SKPKBT berupa jumlah pajak terhutang dari SKPKBT tadi, terus ditambah dengan 100% dari jumlah kekurangan gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau lebih disingkat SKPKLB gitu ya. Untuk surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terhutang atau seharusnya terhutang gitu, maka SKPLB tersebut diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Ditjen Pajak gitu ya, bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang lebih bayar itu lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang gitu ya. Oke, saya lanjut. Di sini ada fungsi dari SKPLB atau surat ketetapan lebih bayar gitu ya, sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak gitu ya. Ini fungsinya gitu. Jadi ketika kalian kelebihan pembayaran, maka nantinya ada surat tambahan gitu ya mengenai pengembalian dari kelebihan pembayaran pajak itu sendiri, seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini dari SKPN atau surat ketetapan pajak nihil, di mana surat ketetapan pajak menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, jadi seimbang gitu. Terus dari SKPN ini diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Ditjen Pajak jumlah kredit pajaknya atau pajak yang dibayarnya itu jumlahnya sama gitu dengan pajak yang terutang gitu. Jadi nihil gitu. Oke, saya lanjut. Di sini ada contoh soal ya. Di sini bisa dilihat
contoh soalnya di mana wajib pajak menggunakan tahun takwim atau sama dengan tahun pajak gitu ya, di mana pada tahun 2015 wajib pajak itu menyetorkan PPh gitu sebesar 4 juta disetorkan pada tanggal 30 gitu, 30 Maret 2016. Pada tanggal 2 Agustus 2016 terus ada SKPKB tuh. Jadi ada surat ketetapan kurang bayar gitu ya, yang menunjukkan pajak kurang bayar sebesar 1 juta. Terus bagaimana cara perhitungannya gitu ya? Oke, gimana? Apakah sudah tahu bagaimana cara perhitungannya? Mungkin saya akan jelaskan aja ya. Nah, di sini untuk cara menjawabnya, yang tadi ditanyakan adalah mengenai pajak yang harus dibayar gitu. Di sini dari pokok pajak kurang bayarnya itu sendiri sebesar 1 juta ya. Terus ada juga pengenaan denda dari SKPKB tadi sebesar 2% dari hasil kurang bayar gitu. Terus dikali dengan jumlah maksimal 24 bulan gitu. Dari 1 juta tersebut ya dikali dengan 5 gitu ya. Terus sama dengan 1.100.000 rupiah gitu. Ini lebih tepat sekitar 5 bulan dari April 2016 sampai dengan Agustus 2016. Jadi terkena sebesar 5 bulan. Oke, saya lanjut. Di sini ada soal lagi nih. Di sini menjelaskan atas pajak penghasilan 2015 diterbitkannya ada kurang bayar lagi pada tanggal 18 September gitu. 2016 jatuh temponya sekitar 17 Oktober 2016. Jika wajib pajak telah membayarkan pada tanggal 15 Oktober sebesar 60 juta gitu dari total pajak kurang bayar sebesar 100 juta, maka sisa pembayaran pajak tanggal 30-nya kira-kira gimana nih 30 Oktober 2016 gitu ya. Bagaimana bunga dan perhitungannya? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, di sini kira-kira jawabannya. Jawabannya itu tadi dibilang bahwa ada 100 juta ya dari pajak penghasilan terhutang. Terus kredit pajaknya kan nggak ada tuh. Dia nggak ada kredit pajak ya. Terus maka diketahuilah sebesar 100 juta gitu yang harus dibayar. Wajib pajak pembayaran tadi tanggal 15 Oktober 2016 sebesar 60 juta. Terus juga tanggal 30 Oktober tahun 2016 kurang lebih 40 juta ya. Terus terhitung bunga. Nah, bunganya itu dari pajak yang terlambat tadi sebesar 40 juta itu yang tanggal 30. Terus bunganya besarnya itu kan karena 1 bulan jadi 1 dikali dengan 2% dikali dendanya tersebut, nah, ya kan, dari 40 juta yaitu 800.000. Maka pajak yang harus dibayar totalnya adalah sekitar 40.800.000 gitu jumlah terhitungnya dari 18 Oktober 2016 sampai 30 Oktober 2016, terhitung 1 bulan gitu. Ya, mungkin segitu materi kita hari ini, dan maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Selebihnya mohon maaf. Kurang lebih wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.